Anggriani Eskom MT yang telah memberikan tugas kepada kami. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang di era digital saat ini, kebutuhan akan menyimpan data yang efisien sekaligus aman menjadi semakin mendesak. Data digital seperti dokumen, arsip, dan informasi sensitif memerlukan perlindungan dari akses tidak sah serta efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan. Umumnya, proses kompresi dan enskripsi dilakukan secara terpisah yang sering kali menimbulkan tantangan dalam integrasi sistem, performa, dan keamanan. Menanggapi permasalahan tersebut, penelitian oleh Shulgin 2025 memperkenalkan konsep integrasi proses kompresi dan enskripsi dalam satu alur kerja terpadu menggunakan algoritma Deflate untuk kompresi dan AES256 CBC untuk enkripsi. Bab 2, kriptografi. Pengertian sederhananya adalah cara menyembunyikan pesan supaya tidak bisa dibaca oleh orang lain kecuali yang punya kunci rahasia. Perbedaan kriptografi simetris versus asimetris. Simetris menjelaskan bahwa algoritma ini menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Dua, asimetris menjelaskan bahwa ini menggunakan pasangan kunci atau public dan privat. Kunci public untuk enskripsi, kunci privat untuk deskripsi, atau sebaliknya. Untuk tanda tangan digital, fungsi khas, fungsi untuk menghasilkan sidik jari, data yang unik digunakan untuk integritas data atau dalam derivasi kunci. Kedua, Pycroptodom. Pycroptodom adalah pustaka kriptografi yang kuat dan modern. Untuk Python, ini adalah fork dari pustaka kripto yang sudah tidak dikelola lagi dan memberikan implementasi algoritma kripto yang sama. Algoritma pendukung yang pertama AES Advanced Encryption Standard, yang kedua mode operasi AES, yang ketiga PBKDF2 atau Password Based Key Derivation Function 2, yang keempat SHA-256. Bab 5, kesimpulan dan saran. Poin pertama, ringkasan masalah dalam solusi sistem berbasis Python yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan kompresi, deflate, dan enskripsi AES256 untuk mengoptimalkan efisien penyimpanan dan keamanan data. Yang kedua, fungsional yang tercapai. Implementasi berhasil menunjukkan kompresi data yang signifikan, enkripsi yang kuat, dan kemampuan untuk mendekripsi serta mendekompensasi data kembali ke bentuk aslinya tanpa korupsi. Yang ketiga, keamanan terverifikasi. Sistem secara efektif melindungi data terbukti dengan kegagalan deskripsi untuk menggunakan kata sandi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Sabira Akmal-Tazkiyah, NIM 105841111193. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tugas dari kriptografi dengan judul optimalisasi keamanan dan efisiensi data melalui implementasi terpadu Deflate dan AES256 berbasis Python. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengamankan data dengan metode kompresi dan enkripsi menggunakan Python. Di sini saya menggunakan algoritma AES256 dan PBKDF2 untuk membuat sistem yang kuat dan efisien. Langsung saja yang pertama, if name ini adalah data asli. Original text itu artinya masih original, belum dirubah. Nah, ini data aslinya. Ini adalah data rahasia yang akan dikompresi dan dienkripsi. Setelah itu yang kedua, ada proses, kita masuk ke proses kompresi dan enkripsi. Encrypt output sama dengan compress and encrypt original byte secure password. Jadi dia ini program itu memulai proses kompresi
dan enkripsi. Salt itu dibuat acak, lalu data dikompresi dari 610 byte menjadi 73 byte. Nah, dia juga menghasilkan rasio kompresi sebesar 88%, sehingga data yang telah dikompresi itu kemudian dienkripsi menjadi 80 byte. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini. Nah, dia mulai kompresi dan enkripsi yang tadi saya bilang kunci turunan berhasil dibuat. Nah, ini kuncinya. Ini kuncinya. Dia ukuran aslinya itu 610 byte, kemudian dikompresi menjadi 73 byte. Dikompresi itu artinya dikurangi atau dikecilkan menjadi 73 byte. Rasio kompresinya itu sebanyak 88,03%. Ukuran setelah dienkripsi itu menjadi 80 byte. Nah, ini enkripsinya berhasil. Setelah itu, yang kedua, proses dekripsi dekompresi. Nah, yang kodenya yang ini, describe output, describe and decompress, encrypt output, secure password. Jadi dia proses deskripsi itu sudah dimulai. Dimulailah proses dekripsi. Program berhasil memuat ulang kunci dan password dan salt yang sama. Yaitu ciphertext didekripsi dan hasilnya dikompresi. Jadi ciphertextnya itu didekripsi dulu dan hasilnya itu akan dikompresi lagi dan menghasilkan ukuran asli kembali menjadi 610 byte. Outputnya ini. Jadi kita memulai dekripsi dan ini kunci turunan itu berhasil, salt dan kata sandinya cocok. Jadi kan tadi kan dirubah dulu. Dia memuat ulang, istilahnya memuat ulang. Yaitu di dekripsinya itu berhasil, dekompresinya juga berhasil, dan dia dikembalikan ke ukuran awal, yaitu 610 byte. 610 byte. Setelah itu yang langkah ketiga, yaitu validasi data. Nah, ini. Printf apakah data asli dan dekripsi sama, original bytes, descript output. Jadi hasil akhir itu menunjukkan bahwa data asli dan data dekripsi itu benar-benar sama. Ini membuktikan bahwa proses enkripsi dan dekripsinya itu berjalan sukses tanpa kehilangan data. Hasilnya seperti ini. Ini data asli kan, ini adalah data rahasia yang akan dikompresi dan dienkripsi. Data enkripsinya sama, hasilnya atau outputnya sama. Ini adalah data rahasia yang akan dikompresi dan dienkripsi. Apakah data asli dan dekripsi sama? Benar, sama. True itu artinya sama ya, benar. Sama, hasilnya sama. Setelah itu yang keempat, yang terakhir, yaitu kata sandi salah. Kita akan mencoba keamanan dari data ini, dari data rahasia ini. Yaitu dengan ini, kodenya ini, decrypt and decompress, encrypt output, wrong password. Nah, jadi ini untuk membuktikan bahwa keamanan program itu diuji dengan kata sandi yang salah. Nah, hasilnya proses dekripsi gagal karena PD-nya tidak sesuai. Nah, ini menandakan bahwa meskipun kunci dibuat, data tetap tidak bisa dibaca tanpa password yang sama. Outputnya
seperti ini. Nah, jadi ringkasannya itu yang pertama itu kita lakukan dulu proses enkripsi. Itu dia mengkompresi data, mengkompresi dan mengenkripsi dengan algoritma AES256. Nah, outputnya itu dia salt, ukuran, rasio, dan hasil enkripsi. Nah, setelah itu kita proses dekripsi dan dekompresi. Jadi prosesnya itu dia membuka data terenkripsi yang sudah terenkripsi lalu dikembalikan ke bentuk asli. Jadi dia istilahnya melihat atau mengetes bahwa sukses di dekripsi dan dikompresi. Setelah itu dia divalidasi lagi. Nah, apakah data asli dan dekripsi sama? Nah, ini dia membandingkan data asli dan hasil dekripsinya. Nah, jawabannya adalah benar bahwa data asli dengan data yang sudah didekripsi itu sama-sama bahwa data itu rahasia. Data yang akan dikompresi dan dekripsi itu adalah data rahasia. Yaitu yang keempat, tes kata sandi salah. Jadi dia menguji keamanan dengan menggunakan password. Kalau passwordnya tidak sesuai, berarti dia gagal dekripsi atau paddingnya error gitu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan dengan menggabungkan kompresi dan enkripsi AES256. Jadi kita bisa membuat sistem penyimpanan data yang lebih ringan dan tetap aman. Dan jangan lupa selalu simpan salt dengan benar agar data itu bisa didekripsi kembali. Dan kita juga telah membuktikan bahwa data yang telah dikompresi dan dienkripsi bisa dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi. Dan ketika menggunakan kata sandi yang salah, sistem menolak akses, menandakan mekanisme keamanannya berjalan dengan baik. Itulah penjelasan dari saya mengenai program saya, yaitu dengan judul Implementasi Keamanan dan Efisiensi Data melalui Implementasi Terpadu Devlet dan AES256 berbasis Python. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.